Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arika Diaulhar selaku presenter dan perwakilan dari kelompok 4 kewirausahaan dengan nama kelompok es krim Kulo-Kulo. Adapun kelompok 4 ini beranggotakan 5 orang dengan anggota yang pertama adalah Adisa Mubarakah, lalu Anugrah Konita, kemudian ada saya sendiri Arika Diaulhar, kemudian Arwini, dan ketua kelompok kami yaitu Desti Ramadhani Anas. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari karakteristik dari usaha es krim Kulo-Kulo kami. Es krim Kulo-Kulo ini berwujud bentuk fisik yang dapat diraba, kemudian barang ini juga merupakan makanan yang dapat dimakan. Lalu proses produksi es krim ini dilakukan secara manual menggunakan tenaga manusia. Lalu produk ini juga atributnya sudah jelas, baik dari segi harga, packaging, dan lain sebagainya. Dan pasarnya juga lebih mudah diperluas dan dikembangkan karena barang dijual melalui media sosial. Kontak dengan konsumen terkait produk juga lumayan tinggi karena proses pembelian dan interaksi dengan konsumen dilakukan melalui media sosial. Kemudian bentuk dan jenis proses produksi. Pertama, proses produksi dari es krim Kulo-Kulo ini menggunakan proses primer dan sekunder. Yang kedua, sifat dari produk kami ini bersifat ekstraktif dan sintetik. Kemudian masa produksi kami ini dilakukan putus-putus karena tema dari produk kami adalah healthy food, yaitu berupa es krim yang memiliki bahan dasar sayuran sehingga kami tidak menggunakan pengawet apapun. Dan untuk menjaga kualitas dan mutu dari produk kami, maka dari itu kami memilih masa produksi putus-putus. Adapun alasan kami memilih pembuatan es krim dalam program ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, iklim di Indonesia itu tropis, sehingga es krim merupakan salah satu cemilan yang tepat dikonsumsi pada saat cuaca sedang panas. Kemudian, es krim disukai semua kalangan, sehingga konsumen pada umur berapapun dapat mengkonsumsi produk kami. Kemudian, manfaat dari es krim Kulo-Kulo kami ini sangat banyak, diantaranya adalah mencegah osteoporosis, menambah kalsium, memperkuat kekebalan tubuh, dan tidak menggemukkan badan. Kemudian, pembuatan es krim dengan metode tradisional dan semi modern merupakan metode yang perbedaannya terletak pada proses pembuatannya, terutama dalam proses pendinginan atau freezing. Proses ini akan menentukan pembentukan kristal-kristal es. Oleh karena itu, kedua metode ini berpengaruh terhadap tekstur, rasa, dan overall. Kedua metode ini, yaitu metode tradisional dan semi modern yang digunakan dalam pembuatan es krim yang diproduksi, akan menghasilkan kualitas es krim yang berbeda-beda. Kemudian saya akan menjelaskan diagram alir dari proses produksi es krim Kulo-Kulo. Yang pertama adalah menyiapkan alat untuk proses produksi. Alat-alatnya adalah kompor, panci, pengaduk, sendok, dan wadah. Kemudian menyiapkan bahan-bahan produksi. Bahan-bahannya adalah tepung maizena, susu kental manis, vanili, SP, gula pasir, dan sari sayur. Adapun langkah pembuatannya adalah yang pertama, tepung maizena, susu kental manis, gula pasir, dan sari sayur dicampur lalu dimasak sampai mendidih. Setelah mendidih, adonan kemudian didinginkan lalu dimasukkan ke dalam freezer. Setelah membeku, adonan es krim kemudian dimixer lalu ditambahkan SP dan vanili. Setelah itu, adonan es krim dimasukkan ke wadah dan disimpan lagi di dalam freezer. Setelah es krim membeku,
Es krim kemudian diambil sedikit menggunakan sendok, lalu ditaruh di atas biskuit, kemudian ditutup menggunakan biskuit membentuk seperti sandwich. Setelah berbentuk seperti sandwich, es krim kemudian dikemas, lalu siap dipasarkan. Demikian presentasi produk dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.